Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menyampaikan perkembangan penanganan perkara pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi di kota DKI Kabupaten Yahukimo. Bayangkari Cabang Sukoharjo bersama Polres Sukoharjo menggelar kegiatan bakti sosial sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat. Polres Gianyar terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin kualitas dan keamanan makanan pada program makanan bergizi gratis Polri. Di informasi pertama pemirsa, sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat pesisir, Satpol Airut Polres Gianyar melaksanakan patroli dan memberikan imbauan Kamtibmas kepada nelayan serta pengunjung pantai Masjeti. Berikut laporan dari personel Humas Polres Gianyar, Ibda Gustingura Suardita untuk Anda. Halo Sobat Polri, bersama saya Ibda Gusti dari Humas Gianyar. Dalam rangka mengantisipasi cuaca ekstrim, pada bulan-bulan ini, Polres Gianyar bersama Satuan Polair melaksanakan giat patroli dan himbauan kepada para nelayan untuk selalu berhati-hati melaut dan kepada pengunjung pantai Masjeti untuk selalu berhati-hati di pesisir pantai. Berikut liputannya untuk Anda. Melalui kegiatan patroli dan sambang di kawasan Pantai Masjeti, personel Satpol Airut memberikan imbauan Kamtibmas kepada para nelayan dan pengunjung pantai. Imbauan meliputi pentingnya menjaga keselamatan saat melaut, penggunaan alat keselamatan, serta kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan gelombang laut. Kepada para pengunjung disampaikan agar selalu berhati-hati saat beraktivitas di pesisir pantai, serta menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres Gianyar dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah perairan dan pesisir. Dari Humas Polres Gianyar Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, Polres Sukabumi ungkap dugaan korupsi BLT Desa dengan kerugian negara mencapai 1,35 miliar rupiah. Dugaan tindak pidana korupsi dana desa pada program bantuan langsung tunai atau BLT Desa tahun anggaran 2020 hingga 2022 di Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pengungkapan dugaan korupsi BLT Desa, penyidik menetapkan GI 52 tahun yang menjabat sebagai Kepala Desa Karangtengah sebagai tersangka. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menegaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, tersangka terbukti melakukan penyalahgunaan dana BLT Desa yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Di Polres Sukabumi berkomitmen menjadi penegak hukum khususnya tipikor. Ya. Kita tidak mentolerir bentuk penyimpangan dana khususnya anggaran pemerintah daerah ataupun anggaran pemerintah desa. Melalui rangkaian penyelidikan kita sudah ungkap, kita buktikan bahwa salah satu oknum mantan kepala desa ya, di Kecamatan Cibadak sudah kita tetapkan jadi tersangka, kita lakukan pemberkasan dan berkas sudah nyata P21 sehingga besok akan kita tahap 2 kan jaksa penuntut umum. Kerugian negara 1,35 miliar ya. Kepala desa oknum ini ya, menyalahgunakan dana desa untuk bantuan langsung tunai pada periode tahun 2020-2022 sehingga
dengan modus operandi membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, ya, memalsukan tanda tangan para penerima manfaat. Tersangka secara sadar memerintahkan pembuatan LPJ fiktif guna menutupi perbuatannya, dan langkah ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang sangat merugikan masyarakat dan keuangan negara. Atas perbuatannya, tersangka GI ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain itu, tersangka juga dikenakan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena diduga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya selaku kepala desa untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Atas penerapan pasal tersebut, tersangka terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menyampaikan perkembangan penanganan perkara pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi di Kota DKI Kabupaten Yahukimo. 2 pria ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh Satgas Gakum Ops Damai Kartens. Setelah menjalani pemeriksaan, kedua tersangka berinisial OK dan IK diduga memiliki ketertarikan dengan jaringan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Menurut keterangan dari tim penyidik mengatakan, tersangka berinisial OK diduga terlibat dalam 3 peristiwa kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2025. Kasus tersebut meliputi penganiayaan berat dan pembunuhan. Dalam proses penyidikan, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam serta barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Brigjen Polisi Faizal Ramadhani menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen aparat dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menegaskan hukum secara profesional. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menyampaikan perkembangan penanganan perkara pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi di Kota DKI Kabupaten Yahukimo. Pada tanggal 2 Januari 2026 telah diamankan 2 pria berinisial OK dan IK di Jalan Sosial DKI yang dari hasil pemeriksaan dan pengembangan penyidikan oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo Batalion Sisibia. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terduga pelaku OK terlibat dalam 3 aksi utama, yaitu yang pertama, penganiayaan berat terhadap warga pendatang atas nama Nurdin pada tanggal 1 November 2025 di Jalan Jenderal Sudirman depan SMK Yapesli. Yang kedua, pembunuhan terhadap Yohanes N. Tamoni pada 6 Agustus 2025 di perumahan Kaliwo, Distrik DKI. Yang ketiga, pembunuhan terhadap Ramli pada tanggal 25 Desember 2025 di Jalan Sosial Kalibonto, Distrik DKI. Sementara itu, hasil pemeriksaan terhadap terduga pelaku IK menguatkan keterlibatannya dalam pembunuhan terhadap korban atas nama Ramli. Korban mengalami luka bacok fatal pada bagian leher, luka pada punggung, serta luka sayat pada tangan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Penyidik telah mengamankan barang bukti berupa senjata tajam dan barang terkait lainnya. Proses penyidikan dilaksanakan sesuai KUHP dan KUHAP dengan menjunjung azas praduga tak bersalah, serta menjamin hak-hak tersangka. Pengembangan terhadap pelaku lain masih terus dilakukan. Operasi Damai Kartens 2026 menegaskan akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur, memberikan keadilan bagi para korban, serta menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Yahukimo.
Aksi kejam terhadap warga sipil ini merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi dan menjadi komitmen aparat gabungan untuk menuntaskan seluruh jaringan pelaku demi terwujudnya situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah Papua. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 memastikan akan terus melakukan langkah penegakan hukum dan pengamanan wilayah guna memastikan stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat di Papua. Dari Humas Satgas Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dari hasil laporan masyarakat, Direktorat Narkotika Polda Bangka Belitung membongkar pesta sabu di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat pesta sabu di Kecamatan Tobuali. Menindaklanjuti laporan masyarakat, aparat gabungan Polda Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan operasi di Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Belasan pemuda diamankan setelah dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu. Hailingge, Bangka Selatan, gabungan dari BNN. Dalam operasi ini 15 orang telah diamankan setelah dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu berdasarkan hasil tes urin. Penggerebekan dilakukan di 2 lokasi yang berada di Kampung Sukadamai dan lokasi Tambang Tungau di Kelurahan Teladan, Kabupaten Bangka Selatan. 15 orang ini diduga merupakan pengguna sehingga polisi menyita sejumlah barang bukti. Narkoba Polda Bangka Belitung bersama dengan tim gabungan dari BNN, kemudian Satpol PP, Kodim telah melakukan kegiatan penggerebekan ya terhadap pemakai atau pengguna narkoba jenis sabu-sabu di 2 lokasi, yaitu lokasinya di Kampung Sukadamai, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Botoali, Bangka Selatan, dan lokasi Tambang Tungau, Kampung Air Lingga, Kelurahan Teladan, Bangka Selatan. Dari hasil penggerebekan tersebut telah diamankan 15 orang pengguna ya. Jadi saat ini ke-15 orang tersebut telah diamankan dan diproses lebih lanjut. Sebelumnya polisi melakukan pembongkaran tempat pesta sabu untuk menghilangkan potensi kembalinya tempat penyalahgunaan narkotika. Maka Polri menghimbau kepada masyarakat tidak terlibat penyalahgunaan narkotika. Dari Polda Kepulauan Bangka Belitung dengan saya Bribda Tarisha melaporkan. Kebakaran hebat melanda kota Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Ratusan kios dan rumah warga ludes terbakar. Polda Papua memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran besar terjadi di wilayah Giling Batu hingga Kogome, kota Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, pada Rabu siang 29 Januari 2026. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan sekitar 1.000 unit bangunan, mulai dari kios sembako, rumah makan hingga rumah tinggal warga. Terbatasnya sarana pemadam kebakaran membuat aparat gabungan TNI Polri bersama dengan masyarakat berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. 1 unit eskavator bahkan diterjunkan ke lokasi untuk membongkar bangunan untuk memutus jalur rambatan api. Kapolda Papua memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menegaskan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Hari Rabu 28 Januari 2026 di Kota Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan telah terjadi kebakaran yang menghanguskan sekitar ratusan 110 unit rumah dan toko milik warga
yang terjadi di pagi hari. Akibat kerugian menimbulkan kerugian ratusan miliar, dan hingga saat ini sementara masih kita dalami dari Polres Tolikara untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Karubaga. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya demi menjaga situasi Kamtipmas di Kabupaten Tolikara tetap kondusif. Dari tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.